A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assiratan bikhair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi das hari ini kita akan membahas tentang peta keilmuan yang hidup di masa Imam Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun menulis satu tema dalam kitab Muqaddimahnya, ilmu apa saja yang berkembang yang hidup di masa Ibnu Khaldun. Sebagaimana kita misalnya ingin memberikan peta secara keseluruhan di Aceh ataupun di Indonesia, ilmu apa saja yang berkembang dan ilmu apa saja yang tidak berkembang. Oke. Maka ini kesimpulan yang akan kita baca nanti. Jadi ilmu secara keseluruhan, baik ilmu syariat dan bukan syariat, itu terbagi kepada dua. Ilmu tabi'i, yang kedua ilmu nakli. Makna ilmu tabi'i adalah ilmu natural yang bisa diperoleh lewat akal. Manusia bisa menghasilkan, bisa menimbanya lewat akal dan lewat analisa akal. Dia tidak perlu kepada informasi. Ini ilmu tabi'i. Yang dimaksudkan daripada tabi adalah hikmah ataupun filsafat. Yang kedua, ilmu yang berbentuk nakli, kutipan, ataupun perlu pemberitahuan dari sang pemilik ilmu. Ataupun kata lain, ilmu nakli ini adalah ilmu yang membutuhkan kepada pembuat. Bahasa tanpa ada nakli, kita nggak akan tahu. Oke? Yang kedua, hukum syariat. Hukum syariat. Apa yang wajib, apa yang haram itu karena kutipan, nakli. Maka secara keseluruhan ilmu terbagi kedua, ada tabi'i dan ada nakli. Cuman kita masuk lewat sini dulu karena ini lebih ringan. Tabi'i, jadi natural ya, ataupun hikmah falsafah kan terbagi tiga. Ilahi, riyadi, tabi'i. Hikmah falsafah ataupun ilmu filsafat, maksud filsafat di generasi terdahulu adalah satu pengetahuan yang berusaha untuk mencari kebenaran dengan kemampuan manusia. Tentang riyadi, filsafat riyadi adalah filsafat yang mencari kebenaran dalam persoalan matematika, ilmu perhitungan dan ilmu yang berkaitan dengan angka dengan kadar kemampuan manusia. Ilahi. Nah, filsafat yang paling rendah tabi'i. Karena tabi'i ini berkaitan dengan materi. Fisika, kimia, kedokteran, itu semua berkaitan dengan materi. Dan saat kita menggambarkan dalam pikiran, dalam akal, juga bentuknya materi. Naik tingkat selanjutnya adalah riyadi. Riyadi adalah ini fisik ya. Tabi'i adalah ilmu fisika ataupun bahasa sekarang, tapi lebih umum makna tabi'i dulu. Fisik, sedangkan ilahi ilmu metafisik. Penghubung antara tabi'i dengan ilahi, jembatan antara tabi'i dan ilahi adalah riyadi. Riyadi ini setengah tabi'i, setengah ilahi. Maksud setengah tabi'i, angka. Angka dalam, kita bisa menghitung misalnya, kita menghitung manusia. Ada 10 manusia. Berkaitan dengan materi kan? Berkaitan dengan orang. Tapi bisa nggak kita memikirkan, kita menghadirkan makna angka tanpa menghadirkan objek daripada angka? Bisa kan? 1, 2, tanpa terbayang 1 itu apa? Karena hakikatnya 1 ada nggak? Yang ada pada akal. Oke? Nah, dari sisi dia butuh materi untuk di alam di luar akal, maka dia sama dengan tabi'i. Dari sisi dia itu fizihni, dalam akal abstrak, tidak terikat dengan materi, maka dulu filsuf di Yunani dan di berbagai tempat, ilmu yang pertama sekali dipelajari adalah ilmu tabi'i. Yang kedua riyadi, kemudian baru ilahi. Malah dilarang orang masuk ke pembahasan metafisik tentang Tuhan kalau belum dia riyadi. Kenapa? Karena dia dalam ilmu riyadi dia akan belajar ilmu abstrak.
memikirkan sesuatu tanpa objek dan tempat, di mana, bagaimana, bentuk, nggak ada. Di ilmu riyadhi. Oke ya. Sekarang persoalannya, orang yang belajar sains, yakni tabi'i, tentang fisika, tentang sains, kemudian dia langsung masuk ke ilahi. Akhirnya, saat kita menyampaikan Tuhan itu tidak ada bentuk, tidak ada diliputi oleh ruang dan tempat, mustahil. Kenapa? Karena objek yang sering mereka bahas adalah materi. Dia tidak bisa membayangkan suatu maujud, suatu yang ada tanpa ada bentuk, tempat, dan arah. Taib ya. Ini adalah tabi'i, yakni yahtadi ilaihi bifikrihi. Tabi'il insan sebenarnya ada lanjutan tabiat, nalurinya manusia, ilmu yang bisa dihasilkan oleh diri manusia itu sendiri tanpa perlu bantuan yang lah. Tapi ingat, kita misalnya mau belajar kedokteran ataupun mau belajar filsafat, perlu membaca. Pada dasarnya filsafat itu tidak perlu membaca, cukup berpikir. Tapi bagaimana mempersingkat perjalanan pikiran kita dengan membaca hasil pikiran orang yang lain? Karena kalau kita mulai dari nol, perjalanan mungkin nggak akan sampai. Kita membaca karya-karya filsafat sebelumnya, kemudian baru kita membuat filsafat ataupun inovasi terhadap filsafat yang sudah ada. Jadi walaupun ini natural, tapi tetap butuh kepada. Tapi bacaan untuk apa? Bukan untuk taklid. Maka dalam hal ini nggak boleh untuk taklid. Taib ya? Nah, nakli. Nakli ini yang butuh kepada pembuat ataupun bahasanya adalah syariat. Terbagi kepada dua, Al-Quran dan hadis. Sumber ilmu kita yang berkaitan dengan agama, sumber kita adalah Al-Quran dan hadis. Semua ilmu yang lahir dari Al-Quran dan hadis, fungsinya adalah untuk khidmah kepada Al-Quran dan hadis. Maka kita masuk ke ilmu tafsir, ke ilmu hadis, usul fikih, dan semua ilmu yang di bawah ini nanti yang akan saya bahas, larinya akan Quran ke hadis. Ini inti daripada ilmu. Taib. Nah, Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu ada sisi lafalnya. Bagaimana yang dimaksudkan daripada ayat dan surat ini? Maka ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran adalah ilmu tafsir. Maka lahirlah ilmu tafsir. Sebelumnya, para sahabat cukup dengan mendengar penjelasan Nabi. Kemudian para tabi'in mendengar penjelasan daripada sahabat. Kemudian berkembang. Kemudian diinovasi oleh para ulama-ulama sehingga ada tafsir bil manthur, tafsir dengan riwayat. Ada tafsir birai dengan akal. Ada tafsir, ada satu yang menambahkan tafsir isyari. Yakni tafsir yang dilakukan oleh para sufi. Sebenarnya bukan tafsir itu. Taib. Kemudian, bagaimana Al-Quran ini diungkapkan? Karena antara para sahabat sendiri berbeda dalam mengucapkan Al-Quran. Berbeda dalam pengucapan Al-Quran berefek kepada perbedaan hukum. Maka lahirlah ilmu kiraat. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lain pernah mendengar ayat yang sama pada Nabi dengan pengucapan yang berbeda. Ilmu kiraat. Dan dengan ilmu qiraat inilah kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang adalah mutawatir. Adalah Al-Quran yang pernah dibaca oleh karena ada riwayatnya. Taib. Singkatnya begitu. Kemudian hadis. Hadis yang kita baca, hadis yang dikutip oleh para ulama. Makna hadis adalah ungkapan ini pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW hampir 1500 tahun yang lalu. Bagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad pernah mengucapkan itu? Maka membahaslah mata rantainya. Siapa perawinya? Bagaimana kepribadian para perawi? Taib. Kemudian status hadisnya. Yang semua itu diberi nama dengan ilmu hadis. Sebenarnya ilmu hadis ini ada ilmu rijal, ada ilmu ilal. Kemudian ilmu rijal, ilal, mustalah hadis nanti di bawahnya. Taib ya. Nanti ada juga berkaitan dengan ilmu buldan, mu'jamul buldan. yakni tentang daerah kampung. Makanya kampung di negeri Arab dan di Ajam itu semua tertulis dalam satu kitab. Tertulis dalam kitab. Kenapa? Karena ulama ini dinisbahkan kepada kampung. Karena kita sendiri kan dinisbahkan kepada kampung. Tungku Birun,
Nah, Tungku Banda Aceh. Tapi jadi Tungku Banda Aceh. Yang Tungku Banda. Ataupun Tungku Banda. Hana, Aceh ya Hana. Nah, maka Aceh itu luasnya dari mana hingga kemana, apa saja yang ada di situ. Kelebihannya, maka ada kitab Mu'jamul Buldan seperti Al-Hamawi dan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena ilmu hadis membahas perawi dan perawi itu teridentik kepada satu daerah. Nah, daerah itu bagaimana? Maka sampai ke daerah dibahas. Paham ya? Kemudian salah satu kekayaan ilmu keislaman yang tidak ada dalam agama yang lain adalah ilmu rijal, ilmu hadis lah. Karena semua jutaan nama ulama dicatat, baik untuk memberi status bagaimana kepribadiannya, kealimannya ataupun kebalikannya. Untuk apa? Untuk kepentingan ilmu hadis. Pada dasarnya kita nggak boleh mengetahui aib seseorang, aibnya seorang ulama. Tapi saat berkaitan dengan agama, boleh. Karena ini lebih penting daripada, maka dalam ilmu rijal, orang ini pernah begini, orang ini pernah begini, orang ini pernah begini. Maka perawinya turun. Sanadnya bermasalah. Oke. Kemudian Al-Quran dan hadis ini menjadi lentera hidup. Bagaimana kita bisa menghasilkan hukum dari Al-Quran dan hadis? Maka lahirlah ilmu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas bagaimana menelurkan ataupun mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka lahirlah usul fikih. Buah daripada usul fikih adalah fikih. Taib, turunannya ini versi Ibnu Khaldun. Fikih ada terbagi dua pada dasarnya. Ini fikih pada istilah zaman dulu. Ada fikih yang berkaitan dengan badan, ada fikih yang berkaitan dengan hati. Fikih yang berkaitan dengan badan ya fikih yang kita pelajari sekarang, hukum. Tata cara salat, muamalah, munakahah. Ada yang berkaitan dengan hati. Apa saja yang wajib diimani. Oke. Jadi fiqhul akbar. Fikih dulu adalah ma'rifatu malaha wa ma'alaha, apa yang wajib terhadap kita, yang mesti dan apa saja yang tidak boleh. Mencakupi fikih, tauhid dan tasawuf. Maka fikih di sini bukan fikih dengan makna yang berkembang di kemudian hari. Ini fikih di era Abu Hanifah dan era tabi'in. Dan yang mengembalikan terminologi fikih ke era Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengembalikan pemahaman fikih pada dasarnya. Bukan fikih sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang kemudian yang memahami fikih itu hanya sekedar hukum. Qalbi adanya nih yang berkaitan dengan hati, apa saja yang harus dihiasi dalam hati, yang wajib diyakini, apa saja yang tidak boleh diyakini, maka lahirlah ilmu aqaid. Pembuktian akid ini lewat mana? Lewat ilmu maka lahirlah ilmu kalam. Maka kemunculan ilmu kalam setelah ilmu aqaid. Para sahabat sudah membahas tentang aqaid. Apa saja yang wajib diimani dalam Al-Quran ada ilmu aqaid. Tapi pembuktiannya sudah ada juga dalam Al-Quran tapi tidak berkembang. Kemudian pembuktian itu secara filosofis. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah pembuktian akidah secara filosofis. Maka membatasi pembuktian akidah kepada ilmu kalam itu pembatasan yang kurang tepat. Karena pembuktian kebenaran akidah ada berbagai cara. Ada lewat filosofis, ada lewat renungan. Taib ya. Ada ilmu afaq namanya. Ilmu afaq wal anfus, melihat alam semesta dan melihat kepribadian. Bisa jadi ilmu kedokteran menjadi ilmu kalam. Kenapa? Karena bisa memberi bukti terhadap adanya Tuhan, hudusnya alam seperti fisika kuantum. Taib. Ada satu yang tidak dibahas oleh Ibnu Khaldun, yakni tasawuf. Tasawuf yang penting di sini adalah apa saja yang wajib dihiasi dalam hati. Taib ya? Oke. Paham? Jadi sudah ada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, usul fikih. Kemudian dari fikih ini hukum, ilmu hukum di sini, aqaid, kemudian ilmu kalam. Sebenarnya bisa ditarik nanti ilmu kalam ini, pembuktian akidah perlu ilmu kalam. Teologis.
Ilmu kalam ini perlu ilmu mantik. Ilmu kalam ini perlu ilmu adab bahsi wal munadharah. Maka adab bahsi munadharah ini lahir setelah ada ilmu kalam. Taib. Nah, ini ilmu yang berkembang di masa Ibnu Khaldun. Dan ilmu ini yang berkembang di masa Ibnu Khaldun. Kemudian Al-Quran dan hadis. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis disampaikan, diucapkan oleh Nabi dengan bahasa Arab. Maka perlu ilmu bahasa. Perlu ilmu bahasa. Maka ilmu lisan. Ilmu lisan ini lahir karena untuk menjadi khidmah pelayan terhadap Al-Quran dan hadis. Maka faedah terbesar belajar nahwu, belajar saraf balaghah, menikmati bahasa Al-Quran. Bukan bahasa kitab. Itu adalah adna faedah. Faedah yang paling terendah adalah memahami bahasa kitab. Kemudian faedah lanjutannya tidak salah dalam mengucapkan, faedah nahwu. Kemudian mampu menikmati Al-Quran dan hadis. Yang ilmu lisan ini ada yang berkaitan dengan ujung lafal, nahwu, ada yang berkaitan awal dan tengah bentuknya, ilmu saraf, ada yang berkaitan bagaimana mengungkapkan satu makna, mengungkapkan lafal dengan makna yang beragam. Nanti ada bayan, ma'ani dan badi. Kemudian membahas tentang lafal, mufradat, muloghah, membahas tentang keterhubungan antara satu lafal dengan yang lafal. Mana lafal indu? Kemudian lafal ini lahir dari lafal indu ini istikak. Ada istikak akbar, asgar. Kemudian bagaimana pembuatan satu bahasa. Baik ya, ini ringkasnya begini. Cuma ada persoalan. Ilmu nakli di sini adalah pada dasarnya secara ilmu syar'i. Ya kan? Makna nakli adalah ilmu syariat. Apa sih ilmu syariat? Apa yang dimasukkan oleh ilmu? Makna ilmu syariat. Ya kan? Seolah-olah saat kita mendengar ini ilmu syariat, yang ini tidak syariat. Tidak syariat tergambarkan sebagaimana ini pakaian syar'i, ini pakaian tidak syar'i. Yang pakaian syar'i bagus, yang tidak syar'i tidak bagus. Akhirnya pandangan kita terhadap ilmu yang tidak dimasukkan dalam ilmu syariat, ilmu yang bermasalah. Padahal bukan begitu maksudnya. Maka kita akan masuk penjelasan apa itu ilmu syariat. Ilmu syariat dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ma yustafadu minal anbiya'i wala yarshidu ilaihil aqlu. Ilmu-ilmu yang diambil daripada para nabi, berarti tidak terkhusus pada Nabi Muhammad. Ilmu yang berkaitan dengan Taurat dan Injil itu adalah ilmu syariat juga. Dan tidak terpetunjuk dan tidak ada bukti, tidak memberi petunjuk kepada ilmu tersebut oleh akal. Matematika bisa diperoleh dengan akal. Tapi tentang masuk surga, mana yang dapat pahala, mana yang mendapatkan ganjaran, mendapatkan dosa, itu tidak bisa dengan akal. Itulah ilmu syariat. Ilmu syariat versi Imam Ghazali terbatas kepada ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir, tasawuf, dan akidah. Karena itu semua yang diambil daripada fikih, hukum dari Nabi. Hadis dari Nabi. Tafsir dari Allah juga. Kemudian daripada Nabi juga. Kemudian akidah, tasawuf. Nah, selain daripada ilmu ma yustafadu minal anbiya, ini kan terbatas nih. Ma yustafadul minal anbiya. Bagaimana dengan ilmu bahasa? Ilmu bahasa bukanlah ilmu syariat menurut Imam Al-Ghazali. Ilmu bahasa bukanlah ilmu syariat. Kenapa? Karena bahasa itu bukan untuk memahami syariat, memahami buku sihir yang ditulis dalam bahasa Indonesia juga perlu nahwu, saraf, balaghah. Bahkan nahwu, saraf, balaghah dalam arti bahasa sebelum Al-Quran diturunkan sudah ada, maka bukan dari syariat. Mantik dan kedoktoran, matematika itu bukan juga dari syariat. Kenapa? Karena syaratnya adalah la yarshidu tambah kait. Pertama diambil dari Nabi, yang kedua la yarshidu ilahil aqlu, tidak bisa didapatkan oleh akal. Ini pernyataan Imam Al-Ghazali. Berdasarkan pendapat Imam Ghazali dalam Ihya saat beliau membagikan ilmu syariat dan bukan ilmu syariat, itu sebenarnya apa? Untuk memilah ini ilmu syariat, ini bukan syariat. Makna syariat apa? Ilmu yang diambil daripada Nabi, hanya sekedar itu.
Tapi dipahami oleh sebagian orang, ilmu syariat adalah ilmu yang dianjurkan, yang dipuji, yang mendapatkan pahala. Sedangkan yang tidak syariat, ya kebalikannya. Padahal Imam Ghazali hanya kan perlu kan status ilmu ini bagaimana? Ini masuk dalam syariat? Oh enggak. Tapi penting. Maka Imam Ghazali menekankan ilmu kedokteran, ilmu anatomi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Malah Imam Ghazali mengkritik para ulama-ulama saat itu yang hanya fokus dengan fikih, mengabaikan ilmu kedokteran yang padahal kedokteran itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Ilmu pertanian, ilmu politik penting. Tapi tugas Imam Ghazali, maksud daripada ilmu syariat bagaimana? Hanya sekedar itu. Kemudian karena kita sering mendengar ungkapan-ungkapan ini syar'i, ini tidak syar'i. Berarti yang tidak syar'i ya nggak baik. Ya kan? Selama ini hai lung lagi yang sih cuma lung fikir. Ya kah? Paham ya? Ini perlu diluruskan makna syar'i dan tidak syar'i versi Imam Ghazali karena versi inilah yang berkembang di kalangan kita. Baik. Paham nunggu? Yang kedua, definisi yang kedua menurut Mullah Khusru. Mullah Khusru, ulama besar dari Turki, dalam Hasyiah Tafsir Baidawi. Pakai. Mullah Khusru. Khasru entah Khusru kalau nggak salah. Nanti dicek kembali. Dalam Hasyiah Tafsir Baidawi, beliau menyampaikan ilmu syariat adalah, ini sama masih, ma yustafadu minasyari'i au yastamiddu minhu al mustafadu minasyari'i muhtasan bihi. Ilmu syariat adalah ilmu yang diambil daripada syariat. Sejauh ini masih sama. Au yastamiddu ataupun diambil daripadanya syariat oleh al-mustafad. Ataupun diambil daripadanya ilmu ini oleh mustafad. Daripada mustafad ini mustafad orang yang mengambil daripada syariat yang ilmu tersebut terkhusus dengan syariat. Jadi ungkapan definisi yang kedua ini lebih umum daripada definisi pertama. Karena definisi ini masuk usul fikih. Usul fikih masuk. Ilmu kalam masuk. Kenapa? Definisi yang pertama enggak masuk ilmu kalam dan usul fikih karena syaratnya la yarshidu ilaihil aqlu. Akal tidak bisa mendapatkan. Sedangkan usul fikih dan kalam pembahasan akal kebanyakan. Maka pada definisi Ghazali tidak masuk. Definisi yang kedua masuk. Karena enggak ada kait la yarshidu ilaihil aqlu. Ini ma yustafadu minasyari ataupun bukan yustafad. Yastamiddu minhu al-mustafad minasyari'i muhtasan bihi. Dalam arti kalau fikih kan langsung pada syariat. Fikih ini untuk menelurkan fikih perlu usul fikih. Yastamiddu. Jadi fikih ini istimdadnya perlu ke sini. Maka ini juga bagian daripada ilmu syari karena tapi ingat muhtasan yang terkhusus dengan syariat. Nahu ilmu bahasa perlu enggak? Orang untuk memahami fikih, hadis, Al-Quran perlu kan? Perlu. Sebagaimana perlunya ilmu kalam, perlunya usul fikih untuk memahami fikih. Tapi bedanya apa? Usul fikih ilmu kalam terkhusus pada syariat, sedangkan nahu saraf balaghah tidak terkhusus pada syariat. Maka berdasarkan definisi yang kedua, ilmu bahasa tidak masuk ilmu syariat. Oke? Paham? Sekarang definisi yang ketiga. Ini definisi Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Arba'in. Syarah Arba'in An-Nawawi, Fathul Mubin. Beliau menyampaikan ilmu syariat adalah ma sudira minasyari, ilmu yang muncul yang bersumber daripada syariat. Ataupun ilmu yang membutuhkan ataupun sesuatu juga nih ya, yang membutuhkan terhadapnya sesuatu oleh yang bersumber daripada syariat. Fikih bersumber daripada syariat. Tafsir bersumber daripada syariat. Hadis bersumber daripada syariat. Maka sampai sini masuk ilmu tersebut. Sampai sini masih sama dengan definisi Ghazali. Ataupun membutuhkan terhadapnya oleh ilmu-ilmu yang muncul daripada syariat. Fikih perlu usul fikih.
Akidah perlu ilmu kalam. Kemudian tafsir, hadis perlu ilmu bahasa, ya kan? Membutuhkan itu bagaimana? Ada kala tawakuf wujudi atau tawakuf kamal. Tawakuf wujud, tawakuf kamal. Baik. Menurut definisi Ibnu Hajar, masudira minasyari, masuk fikih, hadis, tafsir, tasawuf karena langsung dari syariat. Ataupun yang kedua, 4 ilmu ini membutuhkan pada ilmu yang lain. Fikih tidak akan hasil tanpa usul fikih. Bahkan akidah tidak akan wujud tanpa ada ilmu kalam. Dan hadis, tafsir tidak akan bisa dihasilkan tidak akan sempurna tanpa ilmu bahasa. Maka ilmu bahasa, ilmu kalam, usul fikih menurut definisi Ibnu Hajar masuk ilmu syariat. Maka nahu ilmu syariat apa bukan? Benar. Kenapa? Karena membutuhkan terhadap ilmu tersebut jadi ilmu kalam, taruhlah ilmu kalam, tawakafnya ilmu kalam yang butuh terhadapnya oleh ilmu yang lahir daripada syariat. Ilmu yang lahir daripada syariat apa? Fikih. Fikih ini butuh pada usul fikih. Hadis lahir daripada syariat. Cuma hadis ini tidak akan hasil tanpa ada ilmu rijal, ilmu ilal. Maka ini adalah tawakuf. Tawakuf ada 2. Ada tawakuf wujud, akidah perlu ilmu kalam. Secara wujudnya tidak akan wujud ilmu syariat tanpa ada ilmu kalam. Karena ilmu kalam adalah membuktikan Tuhan itu benar, Al-Quran itu dari Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi. Atau tawakuf kamal, ilmu bahasa. Ilmu bahasa lah tawakuf kamal. Dia dibutuhkan tapi untuk penyempurna. Maka berdasarkan definisi mantik menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, mantik adalah ilmu syariat. Mantik adalah ilmu syariat. Kenapa? Karena ilmu yang bersumber langsung daripada syariat yakni akidah, pembuktiannya tidak akan sempurna ya. Tidak akan sempurna tanpa ada mantik. Maka mantik adalah ilmu syariat. Maka saat ada ungkapan, ini ilmu syariat apa bukan? Ada yang mengatakan nahu adalah ilmu syariat. Berdasarkan definisi apa? Baik. Yang keempat, definisi Al-Yusi. Al-Yusi dalam kitab Al-Kanun. Al-Kanun fil ilmi wa ta'lim wal muta'allim. Al-Kanun ini Ibnu Hajar dalam Arba'in Nawawi, Hasyah Tafsir Baydawi, sedangkan Al-Yusi dalam Al-Kanun, Kanunul Ilmi kalau nggak salah. Kanunul Ilmi fit ta'lim wal muta'allim. Baik. Al-Yusi mengatakan ilmu syariat adalah ma yata'ata fi millatil Islam. Ilmu yang terhubung dalam agama Islam. Ilmu yang terhubung dengan agama Islam. Yaitu ilmu Islam. Apa saja yang terhubung? Fikih terhubung, tauhid terhubung. Apa saja ilmu yang terhubung dengan syariat, dengan agama, maka dianggap ilmu syariat. Ataupun annahu ataupun bahwa sungguh ilmu syariat itu adalah ilmu, ataupun bahwasanya ilmu syariat adalah ilmu yang dapat diberi manfaat dengannya ilmu padanya Islam. Ada kala secara langsung, ada kala perantara. Astronomi ada manfaat nggak terhadap Islam? Melihat waktu. Semua ilmu yang bermanfaat maka dianggap ilmu. Kedokteran bermanfaat nggak? Ada pembagian fikih perlu ilmu kedokteran, maka kedokteran ilmu syariat. Maka definisi menurut Al-Yusi lebih luas lagi. Malah bisa jadi filsafat yang tidak bermasalah ilmu syariat. Karena bermanfaat terhadap Islam. Semua ilmu yang memberi manfaat terhadap Islam itu adalah ilmu syariat. Ini penting. Ini saya rasa sudah tuntas kita bahas tentang apa itu ilmu syariat. Selama ini kita bahas ilmu syariat, ilmu agama. Sering kan kita dengar ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Apa saja yang masuk, apa saja yang tidak masuk. Menurut Imam Ghazali sempit. Tapi walaupun sempit menurut Imam Ghazali bukan merendahkan ilmu yang lain. Imam Ghazali hanya menyampaikan ilmu ini lahir dari agama, hanya itu. Bukan ilmu agama lah ilmu yang bagus. Sudah pasti bagus, ya bagus.
Bukan berarti ilmu yang dimaksudkan oleh Ghazali bukan dalam syariat, itu ilmu yang tidak bagus. Baik ya. Jadi secara keseluruhan ilmu ada tabi, ada nakli, kemudian dengan pembahagian ini. Ada yang penting yang perlu saya bahas. Nah, kemudian ilmu ini kan berkembang. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu qiraat berkembang. Ada ilmu tafsir dengan segala coraknya, siapa tokoh utamanya. Semua ilmu ini, yang ilmu syariat terutama, dan bukan ilmu syariat, siapa saja pencetusnya, siapa tokoh besarnya, kitab apa saja yang pernah ditulis dalam berbagai fan ilmu ini. Ini ada kitab. Namanya adalah kitab bibliografi. Kitab bibliografi. Bibliografi itu adalah satu ilmu ataupun satu kitab yang membahas ilmu ini, apa saja karya ulama yang sudah menulis dalam ilmu ini. Ini penting, ilmu bibliografi. Karya bibliografi itu seperti Kashfud Dunun. Bagus, Kashfud Dunun itu kitab sangat penting. Kashfud Dunun karya Kashfud Dunun karya Haji Khalifah ulama Turki. Kemudian Mafatihul Ulum karya Al-Khawarizmi. Yang ketiga, Ihsaul Ulum karya Al-Farabi. Ini sebenarnya ini bukan hanya bibliografi ya, juga ada ilmu yang membahas tentang terminologi. Al-Farabi ada menulis kitab Ihsaul Ulum, ilmu apa saja yang berkembang, apa definisi ilmunya, apa istilahnya, kitabnya apa saja. Cuma Ihsaul Ulum lebih ke terminologi. Nah, ini ilmu kan sudah berkembang. Ini bukan ilmu baru, ilmu yang umurnya sudah 1000 tahun lebih. Bagaimana perkembangannya? Istilahnya apa saja yang dipakai? Siapa tokohnya? Apa rujukannya? Ini sebenarnya ada kitab. Cuma sayangnya yang tersebar di kita ta'rifat. Ya kan? Allah nak ta'rifat dengan kata Syekh Syarif Al-Jurjani. Apa definisi setiap ilmu ini? Istilahnya apa saja yang dipakai dalam ilmu ini? Ini ada kitab khusus. Kemudian tafsir. Kitab tafsir yang corak sufi, corak riwayat, corak akli, corak mantik, corak kalam, berbagai corak ada. Ini ada kitab terkhusus. Semua ilmu dibahas. Siapa tokohnya, apa kitabnya, istilahnya. Maka saya sangat sarankan untuk perkembangan keilmuan kita perlu ada kitab tentang terminologi ini, ada tentang bibliografi. Kitab lain yang bibliografi itu yang paling bagus ya. Dusturul Ulama sangat bagus kitabnya. Kisah para ulama juga ada di situ. Dusturul Ulama. Li Abdin Nabi bin Abdir Rasul. Karya Abdun Nabi bin Abdur Rasul. Kemudian ada satu lagi yang penting. Kasyaful Istilahatit Ulum wal Funun. Kasyaf ada alif, Kasyaf Istilahatil Ulum wal Funun. Karya At-Tahanawi. Tahanawi ya. Oke. Kasyaf Istilahatil Ulum wal Funun karya At-Tahanawi. Ini sangat penting. Nanti ada kitab Jami' Syuruh wal Hawashi. Nah, taib ya. Paham? Ini kitab penting. Karena kita perlu mengenal tokoh-tokoh besar, coraknya masing-masing. Ini
bicara lebih ke wawasan. Taib ya. Nah, dari ilmu hadis ini lahirlah ilmu tabakah. Para ulama abad pertama, 2, 3. Kemudian para ulama dalam berbagai fan ilmu terinspirasi dari ilmu hadis. Maka ulama Nahwu juga menulis kitab Tabaqatun Nuha, ada Tabaqatul Bulagha, bahkan At-Tibba juga ada tabakah kedokteran, fuqaha, semua ilmu ada kitab tabakahnya masing-masing. Taib ya. Ini terinspirasi kemudian lahir ilmu yang lain. Yang intinya inilah ilmu yang berkembang di Ibnu Khaldun. Coba lihat ilmu apa saja yang tidak berkembang di tempat kita. Oke, yuk kita baca. Allah Rabbi. Ilmu Baik, sekarang kita bahas tentang mana ya? Fasal yang ke-7, fasal yang ke-4, fasal yang ke-4, bab yang ke-6 daripada kitab yang pertama. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Abi. Nyut mendeng cumbale Abi yo. Untuk malam dulu Abi. Nya Abi. Kau gak ada hai dubi ilmiahnya Nabi. Di malam tak ngopi Abi. Yang nawat Abi. Oh, mana Nabi. Trip Nabi nan. Oh, mana Nabi. Ilung menggerip berulihnya Abi. Get. Baik Abi. Get Abi. Get insyaallah Abi. Get Abi. Assalamualaikum. Dah, keempat aku. 4. Kalian 2 aja kita. Nah, al-faslur rabi'u fi asnafil ulum al-waqi'ati fil umrani li hadzal ahdi. Nah, halaman Perto 453. Dah. Fasal yang keempat, al-faslur rabi'u, fasal yang keempat dalam beragam ilmu-ilmu yang ada ilmu tersebut dalam peradaban bagi ini masa. Oke. Ilam anal ulum allati yakhudu fiha al-basharu wa yatadawalunaha fil amsari tahsilan wa ta'liman hiya ala sinfaini. Sinfin tabi'in lil insani yahtadi ilaihi bi fikrihi wa sinfin naqliyin ya'khudhu amma wada'ahu. Ketahui olehmu bahwa sungguh ilmu yang didalami padanya ilmu oleh manusia dan ilmu yang dipopulerkan dan manusia ya tadawul itu yang populer ya. Tadawul maknanya populer. Yang dipopulerkan oleh para manusia akannya ilmu di kota-kota, ilmu yang berkembang di kota nih ya. Baik tahsil yakni belajar ataupun taklim dan dianya ilmu-ilmu itu ada 2 pembahagian. Pembahagian yang pertama tabi'i, natural bagi manusia, yahtadi ilahi yang manusia itu terpetunjuk, terarah kepadanya ilmu dengan pikirannya. Pembahagian yang kedua nakli, yang manusia itu mengambil ilmu tersebut daripada orang yang orang itu telah membuat ilmu tersebut. Baik.
Wal awwalu hiya ulumul hikmiyatul falsafiyatu. Yang pertama, yang tabi'i adalah ilmu hikmah filsafat. Apa hikmah filsafat? Oh yallati yumkinu. Ini bukan definisi filsafat ya. Kenapa filsafat itu adalah ilmu tabi'i? Wa hiya allati yumkinu an yakifa 'alaiha al-insanu bi tabi'ati fikrihi. Hikmah filsafat adalah ilmu-ilmu yang mungkinlah bahwa dilihat yakifu itu ini berhenti. Gimana berhenti? Berapa? Bukan, kayaknya tawakuf. Ini memantau, melihat, menelusuri. Jadi makna yakifu kan kalen kan? Menelusuri terhadapnya ilmu oleh manusia dengan natural pikirannya. Ini bisa diperoleh dengan pikiran. Tahu ya? Dan malah orang berfilsafat, semakin dia banyak baca buku, semakin jauh daripada filsafat. Karena dia bukan lagi berfilsafat, sedang menerangkan isi buku. Ya kan? Wa yahtadi bimadarikihil basyariyati ila mawdu'iyatiha wa masailiha. Dan terarah dengan kemampuan-kemampuannya manusia kepada substansinya filsafat, masalah-masalahnya filsafat, dan sisi-sisi argumentasinya filsafat, dan sisi cara mengajarkannya filsafat. Kan pada dasarnya filsafat kan lahir dari pikiran manusia. Walaupun kebanyakan sejarawan mengatakan filsafat itu lahir, berkembang karena dari para nabi. Bahkan ada yang mengatakan itu warisan Luqmanul Hakim. Ada yang mengatakan warisan daripada Nabi Idris alaihissalam. Hatta yakifahu nadruhu wa bahthuhu ala sawabi minal khata'i fiha min haitsu huwa insanun du fikrin. Sehingga ditelusuri oleh nadarnya seseorang dan bahasnya seseorang terhadap yang benar daripada yang salah daripada filsafat dari sisi seseorang tersebut adalah manusia yang memiliki pikiran. Kita bisa dalam persoalan filsafat kita bisa menilai mana benar, mana yang salah. Kenapa? Karena kita punya barometer. Yang mengukur kebenaran dan kesalahan itu bukan kitab mantik, tapi pikiran yang menggunakan mantik. Oke ya. Wathani, yakni ilmu nakli. Atsani hal ulumun nakliyatul wad'iyatu. Sani yang kedua adalah ilmu nakli yang wad'iyah, yang dibuat ya, yang dicetus. Wahia kulluha mustanidatun ilal khabari anil wad'i syari'i. Dan ilmu nakli semuanya itu bersandar kepada informasi daripada yang buat, yang syar'i. Nah, siapa yang pencetus ilmu mantik? Aristoteles. Siapa yang mencetus ilmu ushul fikih? Imam Syafi'i. Tapi beda maksudnya. Makna wad'i ilmu mantik yang menulis, yang mengatur penertibannya. Karena pada dasarnya adalah mantik itu milik manusia, bukan? Baru dihasilkan dan baru ditemukan oleh. Kemudian wala majala fiha lil aqli illa fi ilhaqil furu'i min masailiha bil usuli. Dan tidak ada ruang padanya ilmu syariat ataupun ilmu nakliyah bagi akal kecuali dalam sisi menghubungkan furu' daripada masalah-masalah ilmu syariat dengan usul. Kan syariat kan yang hanya menyampaikan usulnya. Sekarang ada tragedi-tragedi, fenomena-fenomena yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana? Perlu kita hubungkan. Disitulah peran pada dasarnya akal tidak berperan. Kecuali dalam menghubungkan furu' terhadap usul. Li'annal juz'iyatil hadithatil al-muta'akibata la tandariju tahtan naklil kulliyi bimujarrati wad'ihi. Fatahtaju ila ilhaqi biwajhin qiyasiyin. Karena juz'iyat yang terjadi, yang beriringan ya, yang berkemunculan, setiap hari berkemunculan, itu tidak masuk secara otomatis di bawah nakli yang universal dengan semata-mata wabaknya nakli. Misalnya gini, ada tragedi baru, back online, jual beli lewat online. Apakah dengan fenomena ini langsung masuk daripada nas Al-Quran dan hadis? Enggak, perlu kita hubungkan dulu dari sisi mana terhubung. Ya kan? Tidak, maka di sini juz'iyah yang hadisah yang mutawatir itu tidak otomatis masuk di bawah nakli kulli dengan semata-mata wabak. Yang sudah masuk yang disampaikan.
Maka karena nggak langsung masuk, maka membutuhkan dia hanya persoalan juz'iyat kepada menghubungkan dengan cara kias. Taib ya. Disitulah peran akal. Maka Imam Ghazali menyampaikan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang bertemu antara akal dan nakal, yaitu ilmu usulul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang asalnya nakli, analisanya adalah akli. Asalnya adalah membahas Al-Quran dan hadis. Bagaimana mengeluarkan hukum? Caranya adalah lewat illa anna hadzal qiyasa yatafarra'u anil khabar. Namun bahwa sungguh ini kias itu juga lahir daripada khabar, ya kan? Enggak boleh kias kalau ada asalnya. Dengan cara menetapkan hukum pada asal, dan asal itu adalah nakli. Faraja'a hadzal qiyasu ila nakli. Maka kembalilah kias kepada nakal karena lahirnya kias daripada nakal. Syarat kias kan perlu asal. Asal itu lewat apa? Nakal. Maka kembali kepada wa aslu hadhil ulumin nakliyati kulliha hiya syar'iyat minal kitabi wa sunnatihi allati hiya masyru'atun lana minallahi wa rasulih. Induk daripada ilmu nakli semuanya adalah syariat. Ya kan? Daripada Al-Quran dan hadis. Yang Al-Quran hadis itu disyariatkan bagi kita dari Allah dan dari Rasulnya Allah. Wa ma yata'allaku bidzalika minal ulumil lati tahayya'uha lil ifadati. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya ilmu-ilmu dengan Al-Quran dan hadis. Dari ilmu apa saja? Dari ilmu-ilmu yang mempersiapkan dianya ilmu akannya Al-Quran dan hadis untuk memberi faedah. Tadi kan ilmu syariat apa? Inti daripada ilmu nakli adalah syariat, Al-Quran dan hadis. Dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membedah Al-Quran dan hadis untuk ifadah. Maka masuk ilmu usul fikih, masuk ilmu-ilmu yang lain. Ilmu kalam, taib ya. Summa yastatbi'u dzalika ulumul lisanil arabiyyil ladzi huwa lisanul millati wa bihi nuzzilal Qur'an. Kemudian diiringi akan sedemikian oleh ilmu bahasa Arab. Yang ilmu bahasa Arab adalah ilmu agama. Dan dengannya dengan bahasa Arab diturunkan Al-Quran. Maka setelah itu butuh ilmu bahasa tadi. Wa asnafu hadhil ulumin nakliyati katsiratun. Beragam ini ilmu itu banyak sekali. Pembahagian ini ilmu nakliyah itu itu banyak. Li'annal mukallafa, dijelaskan ini satu persatu. Li'annal mukallafa yajibu alaihi an ya'rifa ahkamallahi ta'ala al-mafrudata alaihi wa ala abna'i jinsihi. Karena mukallaf, manusia yang sudah diberi tanggung jawab, wajib terhadap manusia tersebut oleh bahwa dia harus mengetahui hukum-hukum Allah yang telah diwajibkan terhadapnya dan terhadap anak-anak yang sejenis dengannya, ini manusia. Dan hukum-hukum ini wahiyya ma'khudatun minal kitabi wa sunnati bin nasi au bil ijma'i au bil ilhaqi. Baik ya. Kita perlu mengetahui hukum daripada Al-Quran hadis. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana? Bagaimana kita menggali hukum? Perlu mengetahui dulu maksud ayat ini apa, maksud hadis ini apa. Maka fala budda minan nadari fil kitabi bi bayani alfadhihi awwalan wa hadha huwa ilmu tafsir. Maka mesti daripada melihat, daripada menganalisa pada Al-Quran dengan cara menjelaskan lafal-lafalnya Al-Quran pertama sekali. Ini adalah ilmu tafsir. Karena target pertama kita harus tahu apa saja yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita di dunia ini. Petunjuknya apa? Dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita memahaminya? Perlu ilmu tafsir dulu. Paham ya keterhubungannya? Summa bi isnadi naklihi wa riwayatihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bihi min indillah wa ikhtilafi riwayatil qurra'i fi qiraatihi wa hadha ilmul qiraat. Kemudian dengan menyandarkan kutipannya ayat dan riwayatnya ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi telah membawakan dengannya ayat daripada Allah, daripada sisi Allah, dan berbeda riwayat-riwayat qurra ahli qiraah dalam membacanya Al-Qur'an. Ini adalah ilmu qiraat. Wa hadza huwa ilmul qiraat. Tsumma bi isnadi sunnati ila sahibiha, kemudian dengan menyandarkan sunnah kepada pemiliknya sunnah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kalami fi ruwatin nakilina laha, dan membahas pada perawi-perawi yang telah mengutip baginya hadis.
dan mengetahui kondisinya perawi, adilnya. Supaya apa? Supaya adalah kepercayaan dengan informasi mereka itu. Wa yu'mala ma yajibul amalu bimuqtadahu min dzalika, dan digunakan, difungsikan akan hadis-hadis yang wajiblah beramal dengan tuntutannya hadis daripadanya sedemikian. Ini adalah ilmu hadis. Jadi Ibnu Khaldun memasukkan semua ilmu yang berkaitan dengan hadis ke ilmu hadis. Paham ya? Summa la budda fi istinbati hadhil ahkami min usuliha min wajhin kanuniyin. Kemudian mesti dalam melahirkan hukum-hukum daripada asal-asalnya hukum. Asal hukum apa? Al-Quran dan hadis kan? Dari sisi undang-undangnya. Yufidunal ilmu bi kaifiyati hadzal istinbat. Memberi faedah akan kita oleh ilmu dengan bagaimana mengeluarkan hukum istinbat. Wa hadza huwa usulul fikih. Ini adalah usulul fikih. Wa ba'da hadza, setelah semua ini, tafsir, qiraat, ilmu hadis dan ilmu tafsir, tahsulu samaratu bi ma'rifati ahkamillahi ta'ala fi af'alil mukallafin wa hadza ilmu wal fiqh. Dan setelah ini hasillah buah dengan mengenal hukum-hukum Allah pada perbuatan-perbuatan mukallaf. Ini adalah namanya fikih. Pada dasarnya kan fikih. Kita harus tahu hukum. Mana hukum apa saja yang Allah bebankan terhadap kita. Dari tauhid, tasawuf dan fikih. Karena Al-Quran perlu memahami Al-Quran. Karena hadis perlu memahami hadis. Paham ya? Thumma inna takalifa minha badaniyun wa minha qalbiyun. Kemudian tanggung jawab, beban daripadanya taklif itu ada yang berkaitan dengan tubuh, wa minha, dan diantaranya yang berkaitan dengan hati. Wahwa al-mukhtasu bil iman, dan yang berkaitan dengan hati, taklif yang berkaitan dengan hati adalah yang terkhusus dengan iman. Wa ma yajibu ayya'taqida mimma la yu'taqad, dan sesuatu yang wajiblah bahwa diyakini daripada sesuatu yang tidak wajib diyakini. Wa hadhihi hiyal aqaidul imaniyatu fi dzat wa sifat wa umuril hasyri wan na'imi wal adzabi wal qadar. Baik ya. Ini adalah ilmu akidah, iman, pas pada zat Allah, sifat Allah, perkara-perkara hari kebangkitan, nikmat, azab dan qadar. Jelas ya? Membahas rukun iman. Wal hijaju an hadhihi bil adillatil aqliyati huwa ilmu kalam. Kemudian pembuktian daripada ini, yakni ilmu akidah, dengan dalil-dalil akli namanya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah pembuktian terhadap akidah. Summan nadaru fil Qur'ani wal hadisi la budda an tataqaddamahul ulumul lisaniyatu. Kemudian orang yang menganalisa, mempelajari dalam Al-Qur'an dan hadis mestilah bahwa diawali akannya an-nadhar fil Qur'an wal hadis oleh ilmu bahasa. Ya kan? Karena Al-Qur'an dan hadis ditulis dengan bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa Arab. Li'annahu mutawaqqifun 'alaiha, karena bahwa sungguh Al-Qur'an dan hadis itu membutuhkan kepada ilmu bahasa. Wahia, ilmu bahasa itu ada beragam. Sini nak. Faminha ilmu loghah, maka di antara ilmu bahasa ada ilmu loghah, ilmu nahwi, ilmu bayan, wa ilmu adab sastra. Hasbama natakallamu 'alaiha kulliha. Kira-kira kita akan membahas terhadap ilmu-ilmu ini semuanya nanti. Wa hadhil ulumun naqliyatu kulluha mukhtasatun bil millatil islamiyati wa ahliha. Ilmu nakliyah ini terkhusus dengan umat Islam, terkhusus dengan agama Islam dan umat Islam. Wa in kanat kullu millatin 'alal jumlati la budda fiha min misli dzalika. Sekalipun adalah semua agama secara keseluruhan, mesti pada semua agama daripada serupa yang ada pada ilmu syariat. Mesti juga kan? Karena agama yang lain ada kitabnya. Perlu bagaimana membahas kitab, bagaimana menafsirkannya. Cuman kitab yang telah diturunkan kepada nabi yang lain tidak dijanjikan untuk dijaga teksnya. Jadi ijaz pun bukan di teksnya. Intinya yang penting. Sehingga teks tidak terjaga. Paham ya? Fahiya musyarikatun laha fil jinsil ba'id min haitsu innaha ulumus syari'ati al-munzalati min 'indillahi ta'ala ala sahibi syari'ati muballighi laha. Maka semua agama yang lain selain Islam itu sama bagi agama Islam, laha bagi agama Islam pada jenis ba'id. Sama dari mana? Sama-sama diturunkan daripada Allah.
lewat nabi. Dari sisi bahwa sungguh ilmu-ilmu agama selain Islam itu adalah ilmu syariat yang telah diturunkan daripada sisi Allah terhadap pemilik syariat yang telah menyampaikan bagi syariat. Paham ya? Wa amma alal khususi fa mubayanatun li jami'il milali. Adapun secara khusus, ini tadi kan secara jenis bait, secara jarak jauh sama-sama ada syariatnya. Adapun secara khusus maka sangat berbeda bagi semua agama. Dan adapun secara khusus maka dia hanya Islam, ilmu keislaman, ada takdiriyah itu berbeda bagi semua agama karena bahwa semua agama Islam itu telah menghapus bagi semua agama. Wa kullu ma qablaha min sahibi wa kullu ma qablaha min ulumil milali famahjuratun. Dan semua ilmu yang sebelum syariat Islam, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama lain ya, daripada ilmu-ilmu agama maka itu dilarang, ditinggalkan. Wan nadharu fiha mahdhur, dan melihat, menganalisa, mempelajari pada ilmu-ilmu agama lain itu dilarang. Faqad nahasyar'u anin nadhari fil kutubil munzalati ghairil Qur'an. Dan maka sungguh syariat telah melarang daripada melihat daripada kitab-kitab yang telah diturunkan selain Al-Quran, kecuali untuk membongkar kekeliruan sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Razi, Al-Qarafi, Imam Haramin, membahas tentang Taurat, membahas tentang Injil, bahwa Taurat sekarang bukanlah Taurat yang dulu, kekurangan-kekurangannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian percaya orang ahli kitab dan juga jangan kalian dustakan. Cukup sekedar mengetahui, jangan percaya dan jangan dustakan. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan katakan olehmu kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan yang telah diturunkan kepada kalian. Tuhanmu dan Tuhanku satu. Ini di masa Nabi, para sahabat saat kan tidak selalu bersama Nabi. Tetangganya ada kaum Yahudi, ada mantan pendeta, mendengar syariat-syariat yang sudah berkembang kala itu, kemudian sampai kepada Nabi. Ya katakan kita beriman dengan apa yang sudah ada di sini. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadi Umar radhiyallahu anhu warakatan minat Taurat. Nabi pernah melihat pada tangan Umar satu lembar daripada Taurat. Faqadiba hatta tabayyana al-ghadbu fi wajhihi. Dan Nabi marah sehingga nampaklah marahnya Nabi pada wajahnya Nabi. Deuh bengeh aku. Kenal ada bengeh nak pedih kan? Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, alam atikum biha bayda'a naqiyah. Adakah aku tidak adakah tidak aku membawakanmu dengannya akan kertas yang bersih. Bayda' naqiyah Al-Quran. Bukankah aku telah membawakan yang lebih bagus lagi, lebih jernih lagi, lebih indah lagi? Wallahi, dan Nabi mengatakan, demi Allah, lau kana Musa hayyan, andai Nabi Musa masih hidup, wa ma wasa'ahu illa tiba'i, tidak mampu akannya Nabi Musa kecuali harus mengikutiku. Ini doktrin kan? Doktrin benar. Nah, summa inna hadhil uluma syar'iyyatan naqliyata qad nafakat aswaquha. Kemudian bahwa sungguh ilmu syariat nakli ini sungguh telah nafakat aswaquha, telah terjual pasarnya. Ini terjual, yakni nafakat ini apa? Terlaris, sudah laris pasarnya. Ini pasar ilmu-ilmu nakli ini sangat laris. Maka sepanjang dulu ilmu yang paling diminati oleh santri adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat, ya kan? Fi hadhil millati, pada ini agama, bima la mazida alaihi, dengan sesuatu yang tidak ada lebih lagi di atasnya. Pasarnya udah sangat bagus. Wantaha fiha madarikun nadhirina ilal ghayati allati la syai'a fawqaha. Dan telah berakhir, telah sampai kepadanya ilmu syariat oleh nalar-nalar orang yang telah meninjau, menganalisa hingga kepada ujung yang tidak ada suatu setelah di atasnya. Fikih sudah dibahas secara tuntas, semua ilmu sudah dibahas secara tuntas. Wa hudzibatil istilahah, dan dibersihkan istilahat. Jadi istilah dalam mantik, dalam kalam apa, dalam usul apa, sehingga tidak bercampur aduk. Warutibal funun, dan disusunkan ilmu-ilmu. Waja'at min wara'il ghayati fil husni wa tanmik. Maka datanglah ilmu syariat daripada sisi yang sangat bagus dan tanmik, indah.
Tapi ini dilihat secara keseluruhan, fil jumlah. Usul fikih sudah selesai secara keseluruhan. Namun ada beberapa tema usul fikih perlu dibahas secara mendalam. Malah menurut Syekh Mustafa bin Nabi, salah satu ilmu yang belum tuntas adalah ilmu usul fikih. Ilmu yang tidak pernah ada tuntasnya adalah ilmu fikih. Kaedahnya sudah tuntas, pembahasannya tidak akan tuntas. Baik. Wa kana likulli fanin rijalun yarji'u ilaihi fihi. Dan adalah bagi semua ilmu ada tokoh-tokoh yang kembali kepada mereka itu padanya ilmu. Ya kan? Setiap ilmu perlu mengenal tokoh. Siapa tokoh dalam ilmu mantik? Siapa tokoh dalam ilmu kalam? Kitabnya apa saja? Dan wada'un yustafadu minha ta'lim. Dan wada' yang diambil faedah daripada wada' akan mengajar. Setiap ilmu kan punya wada'nya. Ada istilahnya, ada tartibnya. Untuk mengajar perlu sekali kita memahami ini. Waktu sal masyriku min dalika, dan orang timur itu terkhusus daripada sedemikian, yakni ilmu agama di timur itu sudah selesai. Wal maghribu bima huwa masyhurun minhuma hasbama nadhkuruhu al-an inda ta'didi hadzal funun. Adapun di Maghrib wal maghribu dan dikhususkan masyriq pada sebagian, dan Maghrib di barat, yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, dengan sesuatu yang suatu itu telah masyhur daripada keduanya saat kami sebutkan sekarang, saat menentukan berbagai fan ilmu. Nanti kan Ibnu Khaldun kan membahas satu persatu. Nanti akan beliau bahas di Maghrib ilmu ini kurang, di Masyriq lebih. Paham ya? Waqad kasadat lihadzal ahdi aswaqul ilmi bil Maghrib, dan sungguh telah merosot bagi ini masa pasar-pasar ilmu di barat, yakni Maroko, Aljazair dan Tunisia, dan karena berkurangnya peradaban padanya Maghrib dan terputusnya sanad ilmu dan ta'lim di Maghrib. Karena kalau ada seorang ulama paling besar, maka pengajarannya, maka ilmunya akan bertahan di dua generasi, muridnya dan murid-muridnya. Ya kan? Persoalan kita sekarang adalah mengajarkan ilmu. Bagaimana cara mengajarkan ilmu? Sedangkan kita kebanyakan mempelajari ilmu dengan sendiri. Tak baca kerot. Tapi hidang katanya dengan sangat indah, sangat memuaskan dengan berbagai kitab. Dan yang tak copy paste untuk tahdirkan. Nah, maka nasanat ta'lim. Kama qaddamnahu fil fasli qablahu. Sebagaimana yang telah kami bahas pada fasal yang sebelumnya. Kayaknya kali kita bahas di bulan Ramadan kan? Wa ma adri ma fa'alallahu bil masyriq, dan aku tidak tahu apa yang Allah lakukan dengan orang timur. Wa dhannu bihi nafaqul ilmi fihi wa ittisalu ta'lim fil ulum, dan dugaan dengan timur itu larisnya ilmu padanya timur dan terhubungnya taklim dalam ilmu. Terhubung dalam arti generasi masih terhubung dengan generasi sebelumnya dalam taklim. Oke. Wa fi sa'iri sana'i ad-daruriyati wal kamaliyah, dan bukan hanya ilmu agama ya, dan pada semua kedisiplinan yang daruriyah, yakni yang di pokok. Buat rumah, jahit pakaian, apa saja yang pokok? Makan, tempat, makan, terus apa lagi? Yang daruriyah. Pakaian, makanan, tempat tinggal. Yang berkaitan, ilmu yang membahas ini juga bagus di Masyriq. Dan yang kamaliyah, yang penyempurna ya kan. Bukan lagi pokok tapi primer sekunder. Dikasrati umranihi wal hadarah, karena besar, karena banyaknya pembangunan dan peradaban, dan adanya yang membantu bagi pelajar ilmu bil jirayah, dengan mengalir daripada wakaf yang sangat luas, yang akan luas dengannya wakaf tersebut oleh pendapatannya penuntut ilmu. Karena kita pernah bahas juga kan di Ibnu Khaldun bahwa di timur, di Mesir dan di beberapa negara ini, para pembesar, para pemerintah, para elit, para orang kaya berlomba-lomba membuat wakaf. Wakaf produktif, yang wakaf itu hasilnya untuk, maka ulama dulu nggak perlu belajar karena ada hasil dari wakaf. Ada pendapatan per bulan. Santri juga ada pendapatan per bulan. Maka ada pembahasan wakaf dalam kitab fikih yang ada jika wakaf diniatkan kepada fuqaha. Kan ada kan pembahasan-pembahasan itu. Nah, tradisi ini yang tidak ada di kita. Jadi pakam berkembang ilmu di timur. Karena apa yang ngerti jabut? Kenapa yang kecil kepeng? Kitab kana, tempat tinggal kana, tumpu kana.
Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid wa biyadihi taufiq wal i'anah. Wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji'un ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.